harusnya ketika lo pindah dari suatu tempat, apa kalau lo udah cukup lama, the next career itu adalah juga menentukan arah lo mau kemana. Let's go. Kita mulai. Oke, hai semua. Halo. Ketemu dengan Gue bisa kayak Bumblebee apa Teletubbies ya. Halo. Ya Teletubbies. Iya kayak Teletubbies. Gimana nih? Biar pokoknya. Jadi selamat datang di podcastnya Boy Research yang belum tahu namanya apa. Jadi nanti akan ditentukan setelah ini. Boy berbicara. Boy berbisik. Boy berbicara atau boy berbisik? Kamu boleh pilih di sini gitu. Atau ribet research bercerita. Oh ya, atau riset bercerita. Boy ribet. Wah, jangan dong. Boy bercerita. Bobo. Nah, lo boleh punya 3 pilihan. Iya. Boy berbisik, boy berbicara, atau apa tadi? Riset. Boy bercerita atau research bercerita. Jadi 4 dong. Kita ulangin. Boy berbisik, boy bercerita, riset berbicara, atau boy gosip boleh deh. Boy gosip boleh deh. Mana deh bogos. Bukan bigos ya, bogos. Oke, hari ini kita mau cerita-cerita apa nih, Mbak? Gosip-gosip apa deh? Gue sejujurnya nggak tahu sih, karena kan gue hari ini ibaratnya jadi yang diculik. Jadi yang diculik. Jadi gue ngikut aja. Kira-kira lu mau ngajak gue ngomong apaan sih? Hari ini kita ngomongin karir. Ngomongin karir. Berat banget ya. Berat. Saya butuh bubur ayam nih. Buat hangover ya kebetulan ya. Kalau di Korea tuh ada soup hangover. Kalau di Indonesia bubur hangover. Hangover salah lo sendiri. Untungnya gue sih gak hangover. Gue pengen hangover, tapi nggak bisa. Terlalu jagoan, terlalu gendut. Terlalu strong. Oke. Jadi kita mau ngomongin karir. Ya, kita ngomongin karir. Siapa sih kita mau ngomongin? Karirnya saya kebetulan ya. Berat ya. Ini kejadian anak zaman sekarang banget gak sih? Iya. Jadi bosnya mesti mikirin karir anak buahnya gitu ya? Kebetulan enggak sih. Kalau kejadian mendoakan sekarang kalau kejadian anak sekarang sih biasanya diam-diam keluar, terus biasanya ngomong ke bosnya kayak ya udah ya bulan depan aku keluar kayak gitu. Nah, kebetulan kejadiannya kemarin enggak kayak gitu, ada anak buah yang kurang ajar kayak gitu kan. Ngomong ke bosnya mau pindah tapi nggak tahu mau pindah kemana gitu. Jadi ini anak buah kurang imajinasi. Iya, anak buahnya kurang imajinasi. Kebetulan. So ini lo nanyain kayak what is my take on that gitu ya? Iya. Jadi kayak kejadian 2 bulan ini. 2 bulan ini. Kita flashback. Jadi kalau buat gue, gue kan bikin bisnis ini gue bikin ini bareng sama Ingmar, terus juga beberapa partner kan. So basically when we make this business, tentunya lo berharap orang itu bertumbuh dong di bisnis lo ya nggak sih? Saya kalau kayak bibit. Lo masih unyu-unyu gitu kan, lulus kampus gitu, lo masuk kantor gue, lo disemai aja. Ya disemai. Beratain aja. Disemai kayak bibit, dikasih pupuk, kan mudah-mudahan pupuknya bukan cuma urea gitu kan. Pupuk yang lain. Pupuknya ini ya ada rotasinya. Ada rotasi, itu tanaman ada rotasi. Bukan. Anyway, jadi nah yang kita sadari itu adalah kadang-kadang ya nggak salah juga ya, lu baru lulus gitu kan, ibaratnya kalau pacaran lu baru setia sama satu pacar universitas gitu selama 4 tahun apa 5 tahun gitu kan, terus lu masuk kerjaan, kadang-kadang ada terminologinya anak sekarang, anak dulu juga gitu sih, bounce back girlfriend atau boyfriend. Nah, nasib banget tuh kalau lu adalah pekerjaan pertama, biasanya tuh ada yang namanya bounce back boyfriend atau girlfriend, bounce back juga. Jadi lu putus dari universitas, kadang-kadang biasanya pada nggak ngerti kan lu mau ngapain. Lu sih bingung. Ide lu pokoknya lu pengen dapat gaji gede, tapi lu nggak bisa kebayang supaya kerjaan tuh seperti apa. Kayak sekarang udah ada internship segala macam, that's good thing. Nah, terus kita perhatiin kadang-kadang kalau kita posisinya jadi bounce back girlfriend atau boyfriend tadi gitu, sedih banget kok. Diputusin tuh sakit gitu. Sakit ya. Jadi bukan cuma lu
lu ngerasa mungkin nggak enak gitu ya kalau kabur gitu, tapi kita yang ditinggal juga sakit kan? Sakitnya bukan sakit karena kenapa-napa sih gitu. Bete aja gitu kayak oh shit we have to go through this. Nggak boleh ngomong shit kalau di nanti disensor. Jadi kalau misalnya shit gitu ya, oh shit udah kita istilahnya kalau pupuk udah gue taruh pupuk gitu, udah gue iniin, gue harap dia berbunga gitu kan. Tapi ya namanya tanaman kan lu bukan, gue mau bilang kecoa salah ya, lu kan bukan tauge gitu, maksudnya tauge ya saudara, tauge lu kan bukan tauge gitu yang dalam seminggu bisa makan ya. Bener. Sayangnya kita tuh kayak mawar Ya. Jadi mawar 3 bulan doang. Gimana kalau kelapa sawit aja? Kelapa sawit kelamaan. Kelapa sawit butuh 7 tahun sih. 25 tahun. Ini kelapa sawit bener tuh. Kelapa sawit tuh paling nggak butuh 3 tahun kan. Gitu. Nah, 7 tahun tuh bener-bener bisa cakep gitu buat. Tapi 3 tahun udah berbunga, udah berbuah, ya udah menghasilkan. Nah, butuh waktu kan. Gitu. Jadi kita mikir waktu itu, gimana sih caranya supaya orang tuh jangan ngerasa terbebani untuk keluar. Nah itu juga kadang-kadang keluar gitu ya. Jadi dia udah bikin keputusan demi ya macam-macam. Ada yang ya tentunya alasannya kerjanya lebih baik. Tapi question mark juga lebih baik itu dari apa gitu. Ada patokannya apa? Patokannya apa gitu. Setiap perasaan bounce back girlfriend, boyfriend lah kalau lu pernah ngerasain ya bu kayak why I'm not good enough for you kan. Jadi suka gitu-gitulah. Suka lebay gitu atau misalnya lu tahu alasannya karena duit. Terus kayak gajinya lebih mahal 500.000. Gajinya lebih mahal. Ada kejadian cuma 300.000. Oh, iya, dan itu membuat gue kayak ya diomongin kalau lu belum bikin keputusan itu dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu tempat yang lo mau pindah. Ya tempat yang mau pindah. Kan di antara kita mungkin harus ada kayak pembicaraan. Kan harus ada penasihat pacaran. Gue nggak tahu lah. Pokoknya dia mungkin penasihat pacaran. Mungkin ada sesuatu yang bisa terjadi itu sebenarnya. Oleh karena itu gue dan Umar tuh kita memutusin kita mau terbuka dari awal. Kita bahkan udah mikirin, jadi begitu lo masuk tuh kita udah mikirin exit plan sebenarnya. Jadi bukan cuma startup yang punya exit plan. Ya udah gitu. Makanya waktu lo mau bilang pindah. Kan sebenarnya kita tuh udah kepikiran kayak ini anak udah masuk tahun ketiga gitu ya. Udah mulai gatel belum ya gitu kan. Mulai gatel. Kalau nggak gatel kan nah itu juga kan kalau dalam pacaran lu kan nggak mau take it for granted lu cinta. Kadang-kadang lu coba juga ya nggak, kayak lu beneran cinta nggak sih sama gue gitu, atau lu cuma karena nggak ada pilihan lain. Berat. Ada pilihan kan beda loh motivasinya antara lu bener-bener merasa bahwa this is something where I can build my future on, sama you know what, I just passing by, ya. Right? Jadi serius kita. Jadi serius bener kan? Maksudnya kayak lu datang ke tempat kerja dan lu berpikir, wah I can learn something gitu. Passion itu beda gitu. Benar. Biasanya tuh kalau orang normal gitu ya yang nggak pindah setelah 3 bulan gitu. Biasanya tuh ada hype di tahun pertama, tahun kedua gitu kan, terus tahun ketiga bisa tuh. Benar. And that's really the moment actually. You need to think. And then actually not only you, kita juga sebenarnya udah masih mulai berpikir dari tahun pertama sebenarnya. Where do you wanna go? What do you actually like? Ya udah makanya memang udah bukan dibikin exit plan, tapi sebenarnya udah mulai ngomongin secara terbuka gitu kan. Iya benar. Ini perasaan gimana? Terbuka. Perasaanku ngomong gitu. Iya, apa namanya? Sebenarnya yang bikin kaget justru reaksi orang sekitar kan, kayak waktu mulai bikin open to work foto di LinkedIn, terus kayak pada kok pindah sih, udah 5 tahun kerja di Boy kan, kayak gitu. Terus kenapa emang Boy ada resizing staff ya, atau lagi bertengkar sama Dian sama Mas? Kenapa pikirannya tuh bertengkar sama gue ya? Kayak gitu lah, sering terjadi. Bestie gitu kan, udah bukan fase gitu lagi kan. Jadi kayak ya udah. Jadi lu sempat dituduh. Oh dituduh ya dong pasti, kayak wah bertengkar ya kayak gitu. Dan ditanyainnya Anda juga kayak gitu kan Mbak Dian, kayak kenapa Besti keluar kayak gitu, atau malah justru kenapa bantuin anak buah keluar gitu kan. Nah itu juga menarik sih, karena di gue kan janji gue kalau adalah waktu itu so basically what we want to make sure adalah
kita kepengen orang-orang itu bisa dapat yang lebih baik. Benar. Itu satu. Yang kedua, lo bisa mempergunakan gitu ya dengan sangat apa yang udah lo pelajari gitu. Nah, batu loncatan tuh kadang-kadang bukan sesuatu yang mudah, gitu kan. Harusnya ketika lo pindah dari suatu tempat, apalagi kalau lo udah cukup lama, the next career itu adalah juga menentukan arah lo mau kemana. Jadi gue dan Ingmar, kita co-founder itu berpikir ya kalau istilahnya ya, kalau kata Gwyneth Paltrow gitu, ada consciously decoupling. Jadi kalau dia divorce ngomongnya bukan divorce gitu kan, tapi consciously decoupling. Nah, dalam pekerjaan tuh harusnya kayak gitu juga. Waktu lu masuk kan lu sadar ya, Bo. Iya, benar. Kecuali kalau lu mabok gitu ya, minum terus besok kayak over, and then I just sign the contract gitu, whatever ya. Enggak ya. It's a glorious and joyous moment. Benar. Waktu lo masuk, ya. Orang kawin juga gitu. Benar. Orang mau pacaran juga gitu kan. Tapi ketika memutuskan mungkin saatnya kita harus growing kan nggak harus sakit. Ya, nggak harus sakit dong. Ini kan bukan pacaran ya. Iya. Buat gue, one of the best moment itu adalah justru ketika lo merasa menemukan sesuatu yang bisa lo pelajari lagi untuk ke depan. Jadi lo bisa jadi manusia yang lebih berguna dong. Tujuannya itu dong. Karena at the end of the day, lo mau punya uang seberapa banyak, lo mau punya title segede apa, tapi kalau lo nggak ngerasa bahagia di pilihan lo, ya kan, terpenjara di pilihan lo lah ya. Karena lo manusia dewasa kan, lo udah milih kan gitu, di pilihan lo. Nah makanya tugas gue dalam proses consciously decoupling ini gitu kan, adalah memberikan masukan sebanyak yang gue bisa. Maksudnya bukan masukan, itu maksudnya perspektif, mungkin perspektifnya dulu benar. Karena at the end of the day lo yang milih, kan perspektifnya apa sih gitu. Dan gue berpikir kalau kita udah kerja selama itu, gitu kan, harusnya kan walaupun orang bilang ya kerjaan itu bukan identitas lo, bener sih, tapi orang-orang yang bekerja dengan lo kan adalah orang-orang yang continuously 8 jam paling nggak bersama-sama. Kayaknya lebih lama daripada orang-orang rumah kan. Betul, makanya selingkuh kan bisa kejadian di tempat kantor kan. Iya, lo different ya. Kalau gue gitu ya, makanya untuk mencegah hal itu saudara-saudara. Itu nanti the second podcast ya, yang lain nanti podcast cinta. Richard. Nah, jadi harusnya sih orang-orang di sekitar lo, di tim lo, itu adalah orang-orang yang valid sebenarnya lo ajak berbicara tentang tujuan karir lo. Benar. Dan nggak perlu dong semua tuh bersifat emosional gitu ya. Menurut gua emosional tuh muncul ketika kita nggak ngerti sama-sama plan apa sih yang lo inginkan dan plan apa yang gue inginkan gitu. Ketika lo bilang sama gue, gue mau kabur nih ya gitu. Atau mau kabur ya. Dan sebenarnya perjalanannya kan terjadi setahun yang lalu. Iya, benar. Jadi dalam proses itu gue juga udah mulai bisa men-shaping organisasinya dalam rangka keberangkatan lo gitu. Iya kan? Kekaburan orang ini nih. Dengan bahagia gitu kan. Jadi dengan bahagia. Decouplingnya itu adalah sudah ada penggantinya, sudah ada ilmu yang diturunkan gitu kan. Ada sense of purpose juga buat orang yang ditinggalin gitu. Jadi bukan sekedar kayak udah ya, bye-bye. Bye, kayak gitu. Exactly. Bye-bye. Bye-bye gitu. Terus kayak, you know, I leave you with the hell Indian ya. See you next gitu. Nggak gitu kan harusnya. It doesn't have to be like that. Dan gue merasa dengan begitu gue memperlakukan lu sebagai orang dewasa gitu. Menurut gue gitu aja. Ini nanti pakai ada air mata gitu ya, tolong ya. Terharu banget. Gitu kira-kira sih kalau menurut gue. Jadi ada yang namanya consciously. Kalau gue sih seneng ya dengan idenya Gwyneth Paltrow. Gue nggak seneng bahwa itu divorce bukan, tapi maksud gue consciously decoupling itu penting. Dan decoupling dari pekerjaan itu kan bukan sesuatu hal yang gampang. Benar. Ya, dan lu mesti punya perspektif yang segar gitu ya, tentang pekerjaan baru lu diharapkan. Nah, lu nggak bisa ngejalanin itu kalau pekerjaan lama lu tuh lu tinggalin in a mess. Pasti akan kepikiran, kan? Ya nggak tahu sih semua orang juga ya. Mungkin kalau lo psikopat gitu, atau sosiopat gitu. Most of the time, if you have a good sense of responsibility, somehow you will feel like or you get angry when people calling you, right? Iya benar. In your new place kan gitu, karena lo kayak diingetin, I haven't really do the proper transition. Yeah. Nah jadi
doing this is actually good for my business, ya kan? Karena gue nggak ngeliat ini jelek. Satu, you're going to land in the very nice place, I think, right? Definitely. And then the second, you're actually happy, but Iya. ya anggap-anggapnya goblok-gobloknya kalau NPS gue sebagai pemberi kerja bakal tinggi dong. Iya. 100 udah dapat. 10 lah. 10 Jangan malu-malu, kita market research. 0 sampai 10. Bukan 0 sampai 100. Jadi ya kan, jadi itu satu. Yang kedua adalah in a way amanah orang jadi leader ya, menurut gue itu bukan cuma sekedar lu menyuruh orang kerja gitu, tapi lu bisa membantu mereka menemukan tujuan. Nah, ketika itu terjadi melalui proses ini, itu sangat baik menurut gue. Dan yang ketiga, apa yang ketiga ya? Nah, tadi ada 1, 2, 3 apa nih? Kalau kita ketemu, kita nggak awkward deh. Oh iya, kalau ketemu kita nggak bakal awkward. Lu bayangin, kalau misalnya sebulan doang gitu kan, Mbak Dian ini short of notice ya kan, terus kan senior tuh, betapa sebelnya gue malu gitu ya, kayak brengsek anak cewek gitu kan, cewek mana sih gitu kan, bo. Nah, awkward kalau kita ketemu, butuh waktu untuk kayak, untuk kayak 2 tahun. Karena kita kan udah menjalin hubungannya cukup lama. Cukup lama ya. Jadi benar. ketika lo consciously di coupling itu, tentunya lo nggak pengen dong hubungan lo berantakan. Benar. Karena hidup kita tuh kan, kalau menurut gue, kita masih panjang nih. Misal ya, lo misalnya katakanlah ngerasa bahwa gue misalnya udah umur gue udah segini, gue tinggal misalnya 20 tahun lagi nih gitu ya, misalnya selesai kerja. Iya, tapi kan lo masih ketemu di sosial. Ya kan macam-macam lah gitu, dan terus nanti tiba-tiba perusahaannya nunjuk market research boy ternyata benar itu kayak oh shit gitu kan, I do not want to talk with this guy ya, tapi gue nggak bisa ngomong sama bos gue kan gitu kan, awkward silence, awkward meetings, I don't want that anymore. Jadi gue memilih untuk dari awal sih kalau boy itu kita memang sebenarnya udah ngomongin exit plan. I have the demand, I don't want people to just work with us for a year. I despise that, honestly speaking. Jadi I already put it very clear, kalau lo emang nggak bisa, nggak usah. Tapi di sisi yang sama, gue bersedia gitu sebagai pemberi kerja untuk membantu mencari. So what is next for you? Karena dari kayak gue bilang, gue nggak cuma mau jadi prospect girlfriend, gue mau jadi yang kamu inginkan. Dinner dong, gitu kan? Kalau bisa for real gitu. Benar. Expressionnya agak lama lah. Kok jadi gitu? Ya shelf life itu kan harus agak lama. Ya. Tapi kan mungkin nggak semua orang beruntung gitu ya, kayak kita gitu anak-anak boy di sini yang mungkin punya bosnya pengertian banget saja. Pengertian. Shelf life gue baru jadi kalau tanya gue kerupuk gue jadi SOS sekarang. Sama gue. Ya maksudnya dari awal udah bilang nih kerja di sini 3 tahun, nanti lo pikirin deh nanti nextnya mau kerja jadi apa. Nah kalau misalnya dibikinin project lagi kan? Ya dibikinin project, dapat beasiswa. Itu cerita berikutnya. Kan kayak gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang kerja di perusahaan mungkin nggak seberuntung ya. Bukan boy gitu. Bukan boy aja gitu. Mau boy beruntung aja. Ya, gimana nih? Mesti diapain gitu ya? Mesti diapain? Tuh banyak tanya, banyak ngobrol ya. Terus habis itu jangan takut-takut ngobrol sama bos-bos lu sebenarnya. Kadang-kadang ada jangan asumsi. Nah, assumption is gitu ya.